Selamat malam semua, perkenalkan nama lengkap saya Yuniti Yolanda Seran, NIM saya 20120066. Hari ini kita akan membahas tentang metode MORA. Metode MORA atau Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam SPK. Untuk cara kerja metode MORA, yang pertama kita menentukan alternatif dan kriteria. Yang kedua, membuat matriks keputusan. Yang ketiga, menentukan apakah kriteria bersifat benefit atau cost, lalu memberikan bobot pada setiap kriteria. Selanjutnya, kita lakukan normalisasi matriks. Setelah melakukan normalisasi matriks, kita kalikan normalisasi matriks dengan bobot kriteria. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasilnya, kita menentukan dengan nilai maksimal dari masing-masing hasil perkalian antara normalisasi dikali dengan bobot kriteria. Kita masuk pada contoh studi kasus. Di sini studi kasus yang saya ambil yaitu sistem pendukung keputusan untuk menentukan siswa terbaik di kelas. Oke, yang pertama kita menentukan matriks. Yang pertama kita menentukan alternatif dan kriteria. Untuk alternatifnya sudah saya tentukan. Ada 5 siswa. Yang kedua kriterianya, kriteria pertamanya ada nilai akademik, kriteria kedua kedisiplinan, kriteria ketiga kerjasama, kriteria keempat keaktifan bertanya, kriteria kelima kehadiran. Langkah selanjutnya kita menentukan apakah kriteria bersifat benefit atau cost. Untuk nilai akademik bersifat benefit, kedisiplinan bersifat benefit, kerjasama juga bersifat benefit, keaktifan bertanya juga bersifat benefit, begitu juga dengan kehadiran. Jadi untuk studi kasus kita ini semua kriteria bersifat benefit. Lalu bobot untuk masing-masing kriterianya sudah saya beri. Setelah itu kita melakukan normalisasi dengan cara atau rumus nilai akademik atau nilai akademik dibagi dengan akar dari kriteria pertama dipangkatkan dengan 2. Oke. Jadi untuk masing-masing kriteria dengan alternatif kita lakukan penjumlahan lalu dipangkatkan dengan 2.
Oke, untuk mempercepat langkah pengerjaan kita, kita gunakan rumus absolut. Oke, selanjutnya kita lakukan perkalian antara hasil normalisasi dengan bobot masing-masing kriteria. Oke, langkah berikut sebenarnya ini langkah kelima. Kita lakukan normalisasi bobot. Oke. Copy. Oke. Selanjutnya kita gunakan rumus if benefit sama dengan cost min 1, lalu kita kalikan dengan bobot. Setelah itu kita kalikan dengan hasil normalisasi, lalu kita kalikan lagi dengan bobot dan hasil normalisasi. Kita gunakan juga rumus absolut. Untuk mempercepat langkah pengerjaan kita. Oke, seperti ini. Kita tarik. Selanjutnya lakukan hal yang sama. If benefit min 1 kita kalikan dengan bobot seperti ini. Teman-teman, kita lakukan hal yang sama. Oke. Setelah itu
Nah, tarik. Setelah mendapatkan nilainya, sekarang kita akan melakukan penjumlahan rumusnya. Kita gunakan sum, kita jumlahkan. Oke, kita pindahkan. Oke. Setelah kita melakukan optimasi pada setiap kriteria, penjumlahan pada setiap kriteria, setelah itu kita lakukan optimasi untuk nilai tertingginya. Kita gunakan rumus max. Lalu kita blok semua. Kita tutup. Kita enter. Lalu kita dapatkan siswa terbaik dengan nilai 0,5753 atas nama Vekos. Sekian dan terima kasih.